Ketika Allah memberikan kita ujian, sama sekali tidak ada bocoran kapan Allah akan memberikan kita ujian, dan sebaliknya. Kapan Allah memberikan kita gift, memberikan kita hadiah, memberikan kita sesuatu yang lebih, Allah sama sekali tidak memberikan bocoran kapan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, seperti biasa, kembali saya akan mengambil salah satu kisah yang sudah dibagikan sahabat-sahabat semua ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Pengalaman misteri, kejadian misteri yang dialami oleh sahabat-sahabat. Di video kali ini, cerita yang saya ambil akan saya bagikan kepada sahabat semua, cerita yang dikirimkan oleh Bang Herman. Di dalam cerita tersebut, beliau ingin membagikan pengalamannya menjadi pelaku ritual pesugihan penglaris dagang, yang mana setelah jimat penglaris dagang itu dipegang oleh Bang Herman, kejadian-kejadian menakutkan, bahkan kejadian yang hampir merenggut nyawa anak dan istrinya terjadi. Jadi, bagaimana kisah misteri yang akan dibagikan oleh Bang Herman? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Bang Herman di sini membagikan pengalaman pribadi yang langsung beliau alami. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 2015 yang lalu. Namun sebelum di tahun 2015, Bang Herman menceritakan kehidupannya di Tangerang. Bang Herman yang terlahir dari keluarga yang tinggal atau menetap di daerah Tangerang. Beliau ini berjodoh dengan seorang wanita yang berasal dari Pulau Seberang, tepatnya berasal dari kota Palembang, seorang wanita yang bernama Mira. Pada saat itu, Bang Herman berpacaran dengan Mira. Profesi yang digeluti sehari-hari oleh si Bang Herman ini adalah meneruskan toko warisan dari kedua orang tuanya. Toko yang dijalankan Bang Herman ini adalah toko toserba, toko sembako lah. Di situ lengkap, jual minyak sayur, jual beras, jual perlengkapan rumah, jajanan, rokok, dan segala macam di salah satu daerah yang ada di Tangerang. Singkat cerita di sini, Bang Herman sudah yakin akan menikahi Mira ini, dan Mira juga sudah yakin untuk menjadikan Bang Herman ini suaminya. Mereka pun menikah. Setelah Bang Herman ini menikah dengan istrinya Mira, beliau pun di sini menetap di Tangerang karena usaha yang dijalankan oleh Bang Herman ini kan di Tangerang. Bertahun-tahun ya Bang Herman berumah tangga menjalani usahanya, sama sekali tidak ada terjadi sesuatu yang mengerikan. Ya, tidak pernah terjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi ya biasalah, yang namanya dagang itu yo pasang surut naik turun. Hari ini ramai, besok sepi, itu wajar dikatakan oleh Bang Herman. Setelah beberapa tahun menikah, Bang Herman ini pun dikaruniai seorang anak laki-laki, anak pertama dari Bang Herman. Nah, di sini di tahun 2015, anak laki-laki dari Bang Herman dan Mbak Mira
sekarang ini sudah berusia 13 tahun. Beliau tumbuh menjadi anak yang gagah, anak yang baik, penurut dengan kedua orang tuanya. Dan di tahun 2015 itu pula, ayah dari Mbak Mira yang tinggal atau yang masih berada di Palembang ini meninggal dunia. Nah, keluarga dari Mbak Mira di Palembang, keluarganya ini bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup. Mbak Mira ini punya satu adik, ya, adik perempuan, yang mana ketika di tahun 2015 adik perempuan dari Mbak Mira ini usianya sudah hampir 22 tahun tapi beliau belum menikah, belum dapat jodoh. Nah, karena di tahun 2015 itu bapak dari Mbak Mira ini meninggal, otomatis di sini Bang Herman, putra laki-lakinya, dan Mbak Mira, mereka pun berangkatlah ke Palembang untuk melihat, ya, untuk melepas kepergian ayah mertua dari Bang Herman. Sesampainya di Palembang, ya, prosesi pemakaman dari ayah Mbak Mira ini masih sempatlah dilihat, masih sempat diantar jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir oleh Bang Herman selaku menantu dan Mbak Mira selaku anak. Setelah prosesi pemakaman selesai, di sini ibunya si Mbak Mira ini bertanya kepada Mbak Mira, "Ra, ke depan kamu mau gimana, Nak? Bapak sudah tidak ada lagi. Ibu di sini tinggal sama adik. Adik kamu tahu sendirilah, kadang dia kerjanya malam, kadang dia nggak pulang. Ibu nggak ada temen, Nak, di rumah. Ibu juga sudah sakit-sakitan." Yang mana pada saat itu usia dari ibunya si Mbak Mira ini sudah cukup lansia. Memang betul kondisi kesehatan dari ibunya si Mbak Mira ini, ya, memang sudah sakit-sakitan. Bahkan Bang Herman di sini menyangka ibunya dulu yang meninggal daripada bapaknya, tapi Allah berkata lain. Bapak Mbak Ira yang kondisi kesehatannya masih stabil lah, itu yang dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibunya yang sakit-sakitan masih bertahan dengan kondisi yang semakin memburuk. Nah, pertanyaan dari ibunya si Mbak Ira ini bukan tidak ada maksud. Maksud tujuan pertanyaan dari beliau adalah, masa ia tega kamu ninggalin ibu sendirian? Adik kamu lihatlah, kadang pulang kadang enggak. Apa yang disampaikan oleh ibunya si Mbak Mira ini disampaikanlah kepada sang suami. Mbak Ira di sini mengatakan kepada Bang Herman, "Bang, gimana kalau mama kita bawa ke Tangerang?" Bang Herman pun bertanya, "Ya kalau mama mau, ya enggak masalah lah. Tapi adik kamu kayak mana? Adikmu katanya kerja di sini." "Ya enggak mungkin lah. Adik kamu kita tinggalkan sendiri di sini. Siapa yang mengawasinya? Siapa yang menjaganya?" Nah, keputusan Mbak Ira untuk membawa ibunya pergi ke Tangerang biar ada yang ngurus, ini ya nggak sepaham sama ibunya dari si Mbak Mira. Maksud tujuan dari beliau adalah, kamu tuh yang tetap di sini, kamu yang balik ke Palembang, Nak. Kamu sudah lama sekali merantau ke Tangerang sana. Ayolah, tinggal di sini sama-sama sama ibu. Ibu nggak bakal mau meninggalkan adik kamu sendirian di Palembang ini. Kalau kamu memaksa ibu untuk pergi ke Tangerang, kamu rawat di rumah kamu, ibu nggak mau. Setelah ibu dari Mbak Mira ini mengutarakan isi hatinya yang sebenarnya, ya, bahwa kamu tuh nggak usah kembali lagi lah ke Tangerang, kamu sudah lama merantau, Nak. Masa tua ibu mau ibu habiskan di Palembang ini. Kamu di sini jagain ibu, kamu menetap di sini, itulah intinya. Jadi Mbak Ira ini kan tidak bisa memutuskan permasalahan ini sendirian. Ini adalah permasalahan yang sangat besar sekali. Ya, beliau pun harus menceritakan kepada suaminya si Bang Herman. Jadi pada suatu malam Mbak Ira ini langsung lah, ya, ngomong sama Bang Herman, "Bang, aku habis ngobrol-ngobrol sama ibu." "Yo, ngobrolin apa, Dik?" "Ya, itulah, ibu tuh intinya tidak memperbolehkan kita, bukan cuman aku, Bang, ya, kamu sama anak kita, tidak memperbolehkan kita kembali lagi ke Tangerang. Ibu bilang sudah cukup lama kita nih meninggalkan ibu, ya. Jadi di masa tuanya, apalagi sekarang bapak sudah meninggal di rumah ini, yo, ndak ada orang lagi. Ibu sama adik jarang pulang. Nah, maksud ibu itu kita tinggal di sini, Bang. Kita menetap di sini, Bang." Nah, Bang Herman tahu ya,
apa maksud dan tujuannya. Beliau pun di sini tidak mau istilahnya membebani pikiran dari sang istri, tidak mau juga nanti suatu saat kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan si ibu yang sudah tua sakit-sakitan, Bang Herman tidak mau ngebatin, gara-gara kamu Bang melarang aku tinggal di Palembang, ibuku meninggal, aku tidak bisa menghadapi ibuku saat mengembuskan nafas terakhir. Itu yang dihindari oleh Bang Herman, karena ketika ayahnya meninggal, posisinya Mbak Mira ini nggak ngelihat. Ketika ayahnya menghembuskan nafas terakhir tuh nggak ngelihat, nggak bisa lah minta ampun maaf. Jadi Bang Herman mengatakan kepada istrinya, Dek, ini keputusan yang besar. Sekarang abang serahkan keputusan ini ke kamu. Mana baiknya bagi kamu, yuk kita jalanin. Jadi malam itu juga Mbak Irah ini memutuskan, kalau menurutku Bang, lebih baik kita menetap di sini. Benar juga apa yang sudah dikatakan sama ibu. Aku sudah lama Bang meninggalkan kota Palembang ini. Bahkan bapak sakit-sakitan sampai bapak menghembuskan nafas terakhir. Aku tidak bisa ngadap Bang. Aku tidak mau kejadian itu terulang sama ibu. Dan kalau menurut abang gimana? Kalau kita menetap saja di Palembang, kita tinggal di sini ngerawat ibu sama-sama sama adikku. Bang Herman cuma menjawab, kalau memang itu keputusanmu, ayo. Aku akan mendukung apa keputusan yang kamu pilih. Tapi di sini cuma satu Dek, yang abang wanti-wanti dan abang peringatkan sama kamu. Kita di sini nggak ada kerjaan apa-apa. Basicku itu adalah pedagang. Berarti ketika kita sudah memutuskan menetap di sini, kita harus membuat toko. Kita harus berdagang, karena itulah basic dasarku dan pengetahuan yang aku miliki. Nah, di sini Mbak Ira mengatakan, kalau memang abang mau buka toko, rumah ibu ini kan strategis Bang. Depannya jalan raya, kiri kanannya rame. Walaupun di sini toko-toko juga banyak orang buka, abang kan punya basic, abang kan punya pengalaman, mustahil abang tidak bisa bersaing. Jadi bukan itu sebenarnya yang diwanti-wanti si Bang Herman ini kepada istrinya. Yang diwanti-wanti itu keadaan perekonomian mereka nanti. Otomatis kalau buka toko baru, modalnya besar. Toko itu sekali buka nggak mesti langsung ramai, enggak. Banyak Dek, kita perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketabahan. Kamu ingat, jangan harap nanti kamu berpikir kita buka toko di sini, perekonomian kita akan sama dengan ketika kita menjaga toko di daerah Tangerang. Bakal jauh berbeda. Nah, pemahaman itu sudah ditekankan kepada istri dari Bang Herman. Beliau pun di sini mengerti maksud tujuan dari apa yang disampaikan oleh Bang Herman. Mereka pun di sini sepakat untuk menetap tinggal di Palembang. Nah, jadi mereka ini nggak langsung netap begitu pulang ketika ayah dari Mbak Ira ini meninggal, nggak langsung netap di sana. Mereka cuman sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu mereka berpamitan sama ibunya untuk kembali ke Tangerang untuk mempersiapkan apa yang perlu dibawa untuk mempersiapkan kepindahan mereka ke Palembang. Sesampainya di Tangerang, Bang Herman duduk di depan tokonya, melihat tokonya, ya Allah, kalau memang toko ini harus aku tutup, barang-barang yang bisa aku bawa ke Palembang aku bawa, alangkah sayangnya. Toko ini warisan dari orang tuaku sudah tidak ada lagi. Tapi kalau toko ini tetap dibuka, siapa tuh yang akan ngelola? Nah, kegalauan Bang Herman di sini akhirnya mendapatkan solusi. Dia teringat kepada adik dari ibunya, sepupu dari Bang Herman ini punya anak. Nah, anaknya inilah yang diminta sama Bang Herman untuk menjaga toko Bang Herman, untuk mengelola jual beli di sana. Nanti kalau ada apa-apa hubungi langsung Bang Herman. Kalau memang ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, Bang Herman langsung berangkatlah dari Palembang menuju ke tokonya yang ada di Tangerang. Setelah semuanya dipikirkan dengan matang, orang yang diminta sama Bang Herman untuk mengelola toko itu juga sudah deal. Bang Herman, istri dan anaknya pun berkemas bersiap untuk berangkat ke Palembang.
Setibanya Bang Herman, Mbak Mira, dan anak laki-laki mereka di Palembang, raut wajah senang terlihat dari ibu dari Mbak Ira. Ya, mereka berkemas lah. Ya, mereka beres-beres menata barang yang dibawa dari Tangerang. Di sini memang sesuai apa yang dikatakan oleh Mbak Ira tadi. Rumah dari ibu Mbak Ira, ya, rumah yang mereka tempatin ini memang strategi sekali. Terletak di pinggir jalan, jalan itu ramai, sekelilingnya ya ramai lah, tapi memang ada beberapa toko sudah buka duluan, tapi itu bukan masalah, kata Bang Herman. Kita buka toko di sini bersaing, ya istilahnya ya harga lah. Selain bersaing harga, kita juga bersaing pelayanan. Bang Herman di sini masih optimis ya untuk kembali membuka toko di sana. 1 bulan Bang Herman, Mbak Ira sudah menetap di Palembang. Sketsa atau rancangan toko yang akan mereka buka ini pun sudah rampung. Mereka memutuskan untuk membuka toko manisan tos serba seperti yang dibuka oleh Bang Herman di Tangerang dulu. Karena apa yang dijalankan oleh Bang Herman di Tangerang ini memang hasilnya itu memang bisa mencukupi dan menghidupi keluarganya pada saat itu. Untungnya besar lah, Bang Herman bilang. Jadi setibanya di Palembang 1 bulan, ya sket dari toko itu sudah mulai berdiri, bangunannya sudah terlihat lah, sudah direnovasi, sudah dibentuk sama Bang Herman. Tibalah di mana barang-barang masuk ke dalam toko tersebut. Ya, modal dikeluarkan oleh Bang Herman ini sudah lumayan besar, mulai dari untuk membangun, mulai dari untuk mempersiapkan alat-alat di dalam seperti rak, ya, terus meja kasir, banyaklah yang dipersiapkan oleh Bang Herman. Dan pertama, untuk mengisi toko sembako, ini kita harus mengeluarkan modal pribadi karena distributor atau supplier ini tidak akan mau mengirimkan barang ya kalau toko kita itu baru buka, kecuali ketika nanti toko kita berkembang ya, terlihat sudah penjualannya sudah bagus, itu ya pastilah distributor itu rebutan mau masukin barangnya untuk dipajang atau dijual di toko kita. Jadi untuk modal awal, start awal, itu Bang Herman ini harus merogoh kocek cukup besar. Semuanya dilengkapi, dijadikanlah sebuah tos serba yang memang di tahun 2015 itu di sekitaran tempat tinggal dari Mbak Ira ini, tos serba yang dibuka sama si Bang Herman ini tergolong modern. Mungkin kalau sekarang digambarkan layaknya seperti Indomart, seperti Alfamart. Rak-rak disusun, barang-barang ditaruh, ya, siapa yang mau belanja, nggak usah ribet nyari, tinggal ambil, tinggal bayar, harga sudah ada di situ. Nah, gambarannya seperti itulah di tahun 2015. Berjalannya toko itu. Ya, Bang Herman di sini memantau terus keuangan setiap hari penjualan, ya, memantau langsung minat dari warga setempat untuk mampir, untuk belanja di tokonya. Apa yang digambarkan atau yang dibayangkan oleh Bang Herman ini memang benar-benar terjadi. Ketakutan Bang Herman membuat tos serba yang agak sedikit modern di sini membuat pelanggan atau membuat orang-orang yang membutuhkan barang yang ingin belanja ke toko Bang Herman ini takut. Takutnya dengan tampilan yang begitu mewah, dengan tampilan yang boleh dikatakan aneh lah. Toko kok bentuknya kayak gitu, barang ngambil sendiri, harga ada di situ. Yo, takutnya harga yang dijual di toko itu mahal. Jadi warga ini lebih memilih ya untuk belanja di toko-toko lain yang ada di sekitar toko Bang Herman. Strategi Bang Herman membuat toko itu bagus untuk memancing minat pembeli itu gagal. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu. Mbak Ira yang tidak fokus untuk menjaga tos serba tersebut karena ya beliau lebih fokus untuk mengurus ibunya, mengurus anaknya. Memang di sini Bang Herman tidak mencampur tangankan istrinya lebih dalam lah, karena ya tujuan istrinya kembali ke Palembang itu untuk mengurus ibunya. Ya biarinlah kamu urus ibumu, aku berjuang di sini. Karena Bang Herman ini kan pendatang. Ya, beliau nggak kenal tetangga-tetangga yang ada di sana. Bang Herman ini nggak punya teman. Hari-harinya itu ya dihabisin buat ngejaga tos serba tersebut. Hari-hari dilalui Bang Herman, kalau nggak baca buku, beliau ngisi TTS sampai Bang Herman ini tidur di meja kasir.
pelanggan yang datang untuk belanja itu sepi sekali. Bulan kedua berlalu, bulan ketiga berlalu, yang seharusnya di bulan keempat Bang Herman ini menurut pengalamannya atau menurut ya istilahnya apa yang telah pernah dilakukannya di toko Tangerang, biasanya di bulan keempat itu belanja besar-besaran karena stok dari barang dagangan itu sudah banyak dibeli sama pelanggan. Mereka ini jadwalnya di bulan keempat itu harus belanja, dan belanja pertama inilah yang harus dimanfaatkan oleh Bang Herman untuk memancing distributor agar mereka ini mengeluarkan uang setengah atau uang DP. Setelah barang laku barulah barang itu dilunaskan. Jadi pembelanjaan itu modalnya nggak banyak, modalnya dikit, tapi apa yang diharapkan dan sudah direncanakan Bang Herman gagal. Di bulan keempat itu boro-boro akan belanja dengan nominal yang banyak. Barang-barang yang ada di toko Bang Herman itu cuma 1-2 biji yang laku. Di bulan keempat Bang Herman ini disibukkan untuk mengelapi barang-barang yang sudah mulai berdebu. Nah, karena putaran dagang dari Bang Herman ini tidak jalan, mandet, otomatis kehidupan atau perekonomian dari keluarga tersebut tersendat. Anak Bang Herman yang berusia 13 tahun, yang tadinya jajannya ini besar, ya kalau lihat ada tukang bakso lewat atau tukang PMP lewat lah, yang paling sering tuh tukang PMP. Bang Herman bilang sehari 3 kali 4 kali tuh tukang PMP lewat depan tokonya. Itu biasanya di bulan-bulan awal anak Bang Herman ini pasti jajan, Pak PMP, Pak bakso, pastilah dikasih duit sama Bang Herman. Tapi setelah di bulan kelima modal sudah tertanam besar, putaran nggak ketemu, ketika anak dari Bang Herman ini minta duit jajan, mau beli PMP atau mau beli bakso, Bang Herman sama sekali tidak dapat memberikan uang karena duitnya itu tidak ada. Duitnya itu sudah ditanamkan jadi modal. Masuklah di bulan ke-6. Istri dari Bang Herman, si Mbak Irah ini dipanggil, "Dek, sudah masuk bulan ke-6 nih. Toko kita masih kayak gini aja. Sama sekali belum ada perubahan. Kabar ibu gimana? Kamu belajarlah dikit-dikit, aku ajarin buat ngejaga toko. Aku ajarin buat kalkulasi, nentuin harga. Nanti harganya diglobalin, kamu cek stok, aku ajarin kamu. Takutnya nanti kalau toko ini memang tidak dapat berkembang dalam waktu dekat, aku terpaksa akan kembali ke Tangerang untuk mengelola toko kita yang lama. Dengan kondisi yang seperti sekarang nih, Dek, hasil penjualan dari toko yang di Tangerang itu tidak bisa aku pantau. Aku cuma mendapat laporan via SMS dan via telepon. Aku khawatir loh, barang-barang yang ada di sana disalahgunakan. Keuntungan yang seharusnya kita dapat itu diselewengkan oleh adik sepupuku, karena setelah 6 bulan kita tinggal, dia bilang stok barang habis, tagihan untuk membayar supplier, tagihan untuk membayar barang-barang yang sudah laku terjual, masa hitungannya minus. Bahkan untuk gaji dia saja itu uangnya udah nggak ada lagi dari hasil perdagangan di sana. Aku khawatir deh, kalau kondisinya seperti ini terus, kiri kanan usaha kita bakal hancur. Kalau sudah hancur, di mana lagi deh? Di mana lagi aku akan mencari nafkah? Nah, dengan alasan yang masuk akal dan alasan yang memang sebenarnya terjadi pada saat itu, selama ditinggal 6 bulan, setoran yang seharusnya diberikan oleh adik sepupu Bang Herman ini tidak ada. Alasannya banyak sekali lah, dan Bang Herman pun di sini meminta izin beberapa hari untuk melihat kondisi tokonya di Tangerang. Nah, Mbak Mira yang sudah diajarkan untuk mengelola toko yang ada di Palembang, walaupun sepi, tapi manajemennya harus tetap jalan, diajarin sedikit-sedikit, dan akhirnya beliau bisa ditinggal. Bang Herman pun meninggalkan Palembang, meninggalkan Mbak Ira beserta anaknya. Berangkatlah beliau ke Tangerang, yang mana tujuan Bang Herman kembali ke Tangerang untuk melihat kondisi tokonya yang ditinggal, yang dijaga oleh sepupunya ini. Ada apa sih? Permasalahannya apa? Kok duitnya nggak nemu? Itulah alasan Bang Herman kembali ke Tangerang yang tadinya cuman beberapa hari,
1 minggu berlalu, Bang Herman juga belum pulang ke Palembang. 2 minggu berlalu, Bang Herman belum juga pulang ke Palembang ketika ditelepon oleh Mbak Mira. Bang, kamu apa kabar? Gimana kerjaan kamu di sana? Udah bisa kamu handle? Udah dapat ndak alasannya? Udah ketahuan ndak uangnya nyeleweng kemana? Bang Herman cuma mengatakan, sabar yo. Kalau kamu minta aku pulang sekarang, aku belum bisa. Aku belum bisa meninggalkan permasalahan di sini. Kacau, Dek. Kacau. Modal yang kita tanamkan di Tangerang itu ludes, bahkan minus. Sekarang toko kita di Tangerang ini membeban hutang. Distributor nagih ya barang-barang yang dijual oleh sepupuku itu duitnya dimakan sama dia. Yang seharusnya distributor itu dibayar karena barangnya sudah laku, itu tidak dibayar, Dik. Aku harus mencoba muter otak agar situasi di sini membaik. Setelah membaik, aku janji aku akan kembali ke Palembang. Dan Bang Herman bertanya sama istrinya, gimana keadaan toko kita di Palembang? Sama seperti ketika abang tinggalkan. Sama, Bang. Hari-hariku sama anak, tidurlah di meja kasir. Kami main-main di depan toko sore-sore, tidak ada satupun orang yang mau, Bang, masuk ke toko kita untuk beli barang tuh tidak ada. Ada lah, Bang, 1-2 orang yang kesasar, yang beli, tapi setelah dia datang belanja, orang itu nggak balik lagi, Bang, untuk belanja selanjutnya. Bang Herman cuma mengatakan, sabar, sabar. Inilah yang aku wanti-wanti dari kemarin. Kesabaran, ketabahan, kita pasti akan diuji untuk merintis sesuatu yang baru. Ya udahlah, Bang, kamu baik-baik di sana. Aku cuma mau bilang, Bang, kalau kamu ada duit, kirimin, Bang. Duit aku udah nipis, Bang. Aku mau beli obat ibu. Aku juga mau bayar lampu. Aku juga mau bayar air, Bang. Kalau kamu ada duit, tolong kirimkan aku, Bang. Itulah yang diminta sama istrinya. Pada saat istri Bang Herman ini minta duit, kondisi keuangan Bang Herman ini sama sekali tidak megang duit. Dalam situasi seperti itu, otaknya ini mau pecah. Keadaan toko yang orang ramai, lalu lalang ramai belanja di tokonya, tapi barang-barang yang mau dijual itu udah nggak ada lagi. Mau ngambil sama distributor, barang kemarin aja belum dibayar. Sedangkan sepupu dari Bang Herman yang seharusnya bertanggung jawab, ini tidak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena kalau ditanya, duitnya kamu apain? Aku jajan, Bang. Aku ambil sesuai jatah aku. Cuman itulah yang dijawab oleh sepupu yang diberi tanggung jawab ini. Padahal uang yang dimakannya, yang diselewengkannya itu nominalnya sangat besar sekali, Bang Herman bilang. Akhirnya sepupunya itu disuruh minggat dari toko Bang Herman. Bang Herman kembali menetap di sana untuk beberapa saat, meninggalkan suasana toko yang ada di Palembang dengan kondisi yang sangat miris sekali. Nah, singkat cerita di sini, ketika Bang Herman ini berada di Tangerang, istri dari Bang Herman menceritakan kalau kehidupan mereka yang tadinya di Tangerang kalau masalah duit untuk jajan, itu nggak kurang lah, ada aja. Duit itu ada aja, tapi sekarang untuk jajan itu mereka ini harus nahan selera, harus menahan diri, harus menahan lah, pokoknya menahan segala-galanya, karena memang tidak megang uang sepeser pun. Barang dagangan banyak, tapi nggak laku dijual. Bang Herman berpesan, ingat, kalau kamu nggak megang duit, kalau kamu lapar, kalau bisa dikondisikan jangan sampai kamu mengambil barang dagangan kita untuk dikonsumsi, itu jangan. Kamu pisahin kebutuhan dapur dengan barang dagangan. Karena kalau barang dagangan di toko ditarik untuk dimasak di dapur, itu hitung-hitunginnya pasti akan kacau. Nah, amanat dari Bang Herman ini dipegang teguh oleh istrinya ketika di dapur itu nggak ada masakan, nggak ada beras, nggak ada lauk lah untuk dimasak. Istrinya pun di sini tidak berani untuk mengambil barang-barang yang ada di toko. Karena di toko itu ada beras, ada Indomie, ada sarden, tapi istrinya ini nggak berani ngambil. Mau nggak mau lagi di sini istrinya nelpon Bang Herman, Bang,
Di rumah udah nggak ada lagi bang yang bisa dimasak, beras habis bang, lauk-lauk yang mau dimasak tuh udah nggak ada lagi, uangku juga udah nggak ada lagi bang. Kasihan, dari tadi si Dedek nih minta jajan. Kalau abang ada uang, tolonglah kirimkan bang. Kami di sini mau makan. Nah, Bang Herman di sini kembali memutar otak bagaimana caranya kondisi anak istrinya yang ada di Palembang. Ya, ini bisa makan, bisa jajan. Sedangkan usaha yang dijalankan Bang Herman yang di Tangerang ini belum dapat untung sama sekali. Ya, duit yang terkumpul bayar hutang, duit terkumpul bayar distributor. Jadi pada hari itu ketika sang istri minta duit, beliau pun di sini muter otak nyari duit pinjaman. Setelah duit pinjaman dapat, ya, duit dikirimlah, ditransfer dan istrinya pun bisa belanja. Nah, di Palembang istri dari Bang Herman, Mbak Mirah ini kan punya adik perempuan yang usianya 22 tahun. Nah, adiknya ini kerja. Tempat kerjanya itu Bang Herman tidak tahu di mana. Yang jelas setelah Bang Herman ini menetap di rumah tersebut, ya, menetap di Palembang, adik ipar dari Bang Herman ini itu sudah jarang pulang. Jarang sekali pulang. Bang Herman pun ya, ketika masih di Palembang jarang sekali bertemu dengan adiknya ini. Seolah-olah adiknya ini lepas tanggung jawab lah. Untuk apa juga aku pulang ke rumah? Di rumah kan sudah ada kakak. Kakak pasti ngurusin ibu. Toh juga aku lebih baik di luar lah. Itulah menurut Bang Herman pandangan tentang si adik iparnya ini. Nah, di sini hari-hari berlalu. Kondisi masih terus seperti ini. Pada suatu ketika istri dari Bang Herman ini nelpon. Bang, aku mau nanya nih bang. Kita ini sebenarnya gimana bang? Kondisi kita nih gimana? Posisi kita ini gimana? Abang di Tangerang, aku di Palembang. Sudah berbulan-bulan bang. Awalnya abang cuma bilang sehari 2 hari, seminggu lah paling lama. Sekarang sudah bulanan hitungannya bang. Kita ini gimana? Nggak mungkin lah kita pisah-pisah kayak gini terus. Kalau memang abang penting di sana, ya abang lebih mementingkan di sana. Ya udah, abang nggak usah pulang, nggak usah mikirin aku, nggak usah mikirin anak kita. Biarkanlah bang, apa yang ada di sini aku usahakan. Kamu jangan pedulikan kami lagi. Karena istri dari Bang Herman ini sudah tidak tahan lagi. Ya, didesak keadaan, didesak perekonomian yang semakin menekan. Bang Herman menjawab, oke lah. Kalau memang itu yang kamu mau, tunggu deh. Tunggu. Aku sudah memutuskan satu keputusan, aku jual. Aku jual aset yang di Tangerang, akan aku bawa pulang ke Palembang. Kita jadikan modal lagi. Karena kondisi warung kita di Palembang, kalau tidak disiram modal lagi, itu tidak akan jalan, tidak akan berkembang. Itulah yang aku pikirkan dari kemarin. Satu-satunya jalan. Asetku yang ada di Tangerang, ini harus kujual. Dan setelah aku membayar hutang-hutang distributor, hutang-hutang pinjaman, ya, duitnya akan kita gunakan untuk modal di Palembang. Keputusan sudah final. Istri dari Bang Herman pun di sini agak sedikit lega. Beliau cuma menunggu kapan harinya sang suami pulang. Nah, tibalah kepulangan dari Bang Herman. Di sini setelah Bang Herman pulang, seolah-olah seperti ada pencerahan baru lah dalam keluarga tersebut. 1 minggu toko itu ditutup, full ditutup. Bagian dalamnya barang-barang yang sudah hampir expire itu dikumpulin, dibagikan lah. Dibagikan ke fakir miskin, dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena kalau dijual juga takutnya ya barang itu harus nunggu waktu beberapa lama baru laku terjual daripada mubazir. Lebih baik sebelum atau jauh dari waktu tanggal expire, ya kita kasih aja lah, kita ikhlaskan, kita sedekahkan. Mudah-mudahan ya imbalan atau Allah memberikan rezeki yang lebih untuk usaha kita nanti. Jadi setelah semua sistem dirombak, modal dikeluarkan lagi sama si Bang Herman ini, usaha itu seolah-olah berjalan seperti mengikuti putaran roda yang cukup cepat. Yang tadinya begitu buka toko sampai nutup toko, palingan 1-2 orang yang nyasar belanja di warung tersebut, tapi sekarang tidak. Seperti mengikuti putaran roda yang cepat. Warung itu seketika ramai. Orang-orang yang belanja di warung tersebut merasa nyaman, merasa pembaharuan yang diberikan oleh Bang Herman dan si Mbak Ira ini memang wow sekali. Toh serba
menyediakan apa saja kebutuhan masyarakat setempat, bisa milih sendiri, ya, bisa ngecek harga sendiri, dan pelayanan yang diberikan oleh Bang Herman ini sangat ramah sekali. Nah, harga yang ditawarkan ini juga sangat murah sekali, berbanding jauh dengan toko-toko serupa yang ada di sekitaran sana. Itulah daya tarik dari tos serba yang dibuka sama si Bang Herman. Putarannya sangat cepat sekali, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang tadinya yang jaga tos serba cuma si Bang Herman gantian sama istrinya, sekarang ya Bang Herman ini sudah memiliki 2 orang karyawan. 1 karyawan duduk di kasir, 1 lagi sebagai pelayan atau membantu pembeli untuk mencari barang-barang dan ya menjaga stok di gudang lah. Bang Herman dan istrinya cuma mantau saja, mantau keuangan. Nah, terus waktu berjalan di bulan keempat, Bang Herman pindah ke Palembang, sama sekali tidak membawa kendaraan. Di sini di bulan keempat, beliau membeli sebuah sepeda motor. Tapi, ya, sepeda motor yang dibeli Bang Herman dengan duit cash, ya, dengan duit untung dari putaran dagang selama 4 bulan ini dikamuflase oleh Bang Herman mengatakan kepada warga sekitar kalau motor yang didapat oleh Bang Herman ini merupakan hadiah dari undian. Salah satu produk yang dijual Bang Herman di tos serbanya ini mengadakan undian untuk tos serba atau toko yang menjual produk banyak gitu ya. Nanti dapat kupon, kuponnya itu bisa diikutkan undian dan hadiah undian itu adalah sebuah sepeda motor. Kebetulan si Bang Herman ini memenangkan sepeda motor tersebut. Itulah gambaran yang diberikan oleh Bang Herman atas kepemilikan sepeda motor yang baru ini. Padahal sepeda motor itu dibeli cash dari hasil dagang selama 4 bulan. Berarti di sini bisa digambarkan keuntungannya besar sekali, ramai sekali. Warung yang tadinya sepi pembeli ini bisa berbalik seperti itu. Nah, dengan keadaan seperti itu, istri dari Bang Herman senang lah. Dia menganggap apa yang selama ini dirasakannya menderita. Ketika ditinggal sama Bang Herman pergi ke Tangerang, dia makan tuh mikir, mau makan apa, mau makan apa. Sekarang alhamdulillah kehidupannya sudah jauh semakin membaik. Tapi dari keadaan perekonomian yang membaik, ada sesuatu yang tidak diperhatikan oleh warga setempat tentang kehidupan rumah tangga dari Bang Herman. Istrinya yang tadinya selalu sabar, manut sama suami. Suami bilang, walaupun kamu tidak makan, jangan sampai kamu mengambil barang-barang di toko karena itu barang dagangan. Istrinya pun manut, anaknya pun juga begitu. Tapi sekarang ketika mereka ini sudah duit sudah banyak, watak istri dari Bang Herman ini berubah, watak anak dari Bang Herman ini berubah 180 derajat. Kondisi itu membuat tekanan batin yang sangat dalam sekali yang dirasakan oleh Bang Herman. Orang melihat kondisi keluarga Bang Herman hebat, wah, sukses sekarang, senang sekali. Apa yang mau dibeli, beli. Mau pergi kemana, pergi. Senang lah pokoknya. Tapi Bang Herman ini menyembunyikan sesuatu. Istrinya ini sudah bangkang. Ketika Bang Herman membutuhkan perhatian dari istri, Dek, tolong buatkan abang kopi. Apa bang? Kopi. Abang kan bisa ke dapur, nyalain air, seduh kopi sendiri. Aku lagi males bang. Aku lagi males gerak. Cuman sekedar Bang Herman ini minta perhatian seperti itu. Jawaban istri dari Bang Herman ini tidak mengenakkan sekali. Yang biasanya ya sehari-hari ketika di Tangerang, sebelum Bang Herman ini minta kopi itu sudah tersedia. Ketika Bang Herman mandi, baju itu sudah tersedia. Nih, baju abang, daleman abang itu sudah tersusun rapi. Istri yang baik sekali, tapi setelah uang banyak, nggak tahu wataknya berubah seperti itu. Istri Bang Herman ini lebih tertutup, seperti menyembunyikan sesuatu. Keributan-keributan kecil pun sering terjadi. Bang Herman yang ingin tahu apa alasan istrinya berubah seperti itu, nanyalah, Dek, kamu kenapa? Kok kamu sekarang sepertinya nggak peduli lagi sama aku?
Kamu lebih sibuk dengan kegiatan kamu lebih sibuk dengan acara-acara kamu nggak kasihan apa dengan aku? Aku minta bikinin kopi aja, jawabanmu panjang kayak kereta. Bang Herman di sini mencoba untuk ngajak ngomong baik-baik istrinya, tapi istrinya ini udah nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Apa sih bang? Kalau abang ngomong kayak gitu terus, aku capek. Ya mikir lah bang, abang mikir. Apa yang seharusnya abang lakukan? Abang duduk di toko, jualan, nanti dapat duit, yo kasih sama aku, kasih sama anak. Abang nggak usah lah nasihatin aku kayak gitu. Aku tahu bang, mana yang baik, mana yang benar. Wataknya sudah sangat berubah sekali. Ini dirasakan Bang Herman ketika usahanya itu tengah di atasnya. Ketika usahanya itu tengah berkembang pesat. Ya, jadi gimana Bang Herman ini bisa berpikir jernih, ya, membuat usahanya ini semakin besar tuh ya nggak bisa, tertekan. Apalagi kelakuan dari anak Bang Herman yang sekarang sudah berusia 14 tahun masuk ke 15 tahun. Anaknya ini udah jarang pulang ke rumah. Sekolah tuh bolos, sampai guru wali kelasnya tuh datang ke toko Bang Herman menanyakan, "Pak, anak Bapak tadi sekolah apa enggak?" "Ya sekolah, Bu. Tadi saya antar." "Enggak ada, Pak. Seharian ini tidak ada di kelas, bahkan dari 2 hari yang lalu. Anak Bapak itu tidak masuk sekolah." "Masa sih, Bu?" "Iya. Kalau anak Bapak masih berperilaku seperti ini, bisa-bisa Pak, pihak sekolah akan memulangkan anak Bapak. Anak Bapak akan dikeluarkan dari sekolahan. Tolong ya Pak, nasehatin anaknya, diberi pengertian." Nah, tambah lagi ya, satu masalah yang ngebatin dari si Bang Herman. Kok anakku kayak gitu ya? Setauku, anakku ini rajin sekali sekolah, nggak pernah ngebandel, nggak pernah menyembunyikan sesuatu, dan tidak pernah berbohong. Kok sekarang kayak gini? Aku baru tahu loh. Bertanyalah Bang Herman kepada istrinya, "Dek, abang mana?" "Nggak tahu aku." Bukannya dia belum pulang sekolah. Dia nggak sekolah. Gurunya tadi datang menanyakan dan memberitahu, hari ini abang tidak ada di sekolah. Dan 2 hari sebelumnya dia juga tidak masuk sekolah. Kemana dia? Kamu tahu nggak? Kamu perhatiin nggak anak kita main sama siapa? Istri dari Bang Herman menjawab, "Kan kamu ada bang. Memang kamu nggak bisa memperhatikan anak kita. Kenapa kamu mesti nyuruh aku? Aku sibuk bang." Di dalam hati Bang Herman di sini menangis. Sibuk apa sih kamu? Sibuk kamu tuh sibuk ngabisin duit yang aku hasilkan. Tapi Bang Herman tidak bisa berkata apa-apa. Dia coba untuk menetral lah ya, suasana yang sedang panas-panasnya. Ketika si anak pulang sekolah, dipanggil lah sama bapaknya. "Bang, kamu baru pulang?" "Iya Pak, abang baru pulang sekolah." "Sekolah dari mana kamu?" "Di mana sekolahan kamu?" Bapak tanya. "Ya sekolah lah. Tadi kan Bapak antar." "Ya masuklah aku belajar. Ini aku baru pulang." "Tadi wali kelas kamu datang. Dia bilang seharian kamu tidak ada di sekolahan, dan 2 hari yang lalu pun kamu ngebolos. Kamu kemana nak? Kok kamu sekarang kayak gini? Biasanya kamu tuh nggak pernah bohong sama Bapak." Di sini anak Bang Herman yang mendengar kalau wali kelasnya sudah datang mengatakan, mengadukan kelakuan dari anaknya si Bang Herman ini, beliau pun tidak dapat berkata apa-apa, cuman bisa lari masuk dalam kamar. Bang Herman pun mengejar. "Bang, jangan lari kamu, jangan jadi pengecut. Kalau Bapak tanya, kamu jawab, kamu dari mana?" Nah, ketika mendengar Bang Herman ini berteriak, ngomong agak kasar lah ya, ngomong agak ngegas sama anaknya, istri Bang Herman yang ada di dalam kamar itu tiba-tiba keluar ngebelain anaknya. "Bang, kamu tuh nggak ada lembut-lembutnya sama anak, nggak ada sayang-sayangnya sama anak. Anak kamu teriak-teriakin kayak gitu. Kasihan bang, kasihan. Jangan bang. Anak kamu teriak-teriakin kayak gitu. Kasihan bang. Kamu nggak bisa apa ngomong baik-baik." Lagi-lagi di sini Bang Herman cuma bisa diam, mendengarkan pembelaan istrinya yang nggak tahu ujungnya kemana. Anak yang salah kok dibelain. Nah, dari kejadian-kejadian seperti itu, keributan-keributan kecil ini hampir setiap hari ya dilalui sama Bang Herman. Beliau di sini udah nggak kuat lagi.
Ya, batinnya itu semakin tersiksa. Dia takut, kalau aku sudah tidak dapat menahan amarah ini lagi, kalau meledak, semuanya akan kacau. Istriku yo, aku ndak tahu kok sikapnya berubah kayak gitu. Anakku juga yo, aku perhatikan kelakuannya semakin lama semakin bejat. Kalau Bang Herman ini meninggalkan sebentar sajalah meja kasir, pasti uang dari meja kasir itu dipastikan berkurang. Diambil sama anaknya si Bang Herman ini, pergi dia main PS. Ya, ngajak teman-temannya, pergi dia jajan sama teman-temannya. Kalau keluar malam, ini anak Bang Herman yang berusia baru masuk 15 tahun, ini sudah seperti orang bujangan. Kalau malam minggu, kalau dia bilang mau begadang, itu keluar habis maghrib, pulangnya nanti jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi dia baru pulang. Kalau ditanya, "Bang, kamu dari mana?" "Begadang, Pak. Nonton bola sama kawan-kawan." Cuman itu. Nah, ketika Bang Herman ini mau memberikan istilahnya pelajaran lah sama anaknya, di sini pembelaan yang sangat keras sekali dilakukan sama istrinya. Seolah-olah istrinya Bang Herman ini membela anaknya yang salah, membiarkan kelakuan anaknya ini semakin menjadi-jadi. Nah, pada suatu ketika, ya, 2 tahun sudah berlalu. Fase dari perjalanan toko Bang Herman yang sepi, ya, berjalan menjadi ramai, ini sudah 2 tahun. Kehidupan ekonomi keluarga dari Bang Herman sudah terlihat lah, ya, berkecukupan, tapi terlihat dari luar keluarganya sangat harmoni sekali, tapi di dalam itu hancur sehancur-hancurnya. Nah, 2 tahun berjalan, ibu dari istri Bang Herman meninggal dunia. Ya, karena usianya memang sudah lanjut sekali, kondisinya ya sudah sakit-sakitan. Beliau meninggal dunia, dan setelah ibu dari istri Bang Herman ini meninggal dunia, barulah adik ipar dari Bang Herman ini sudah beberapa lama nggak tahu, nggak hitung sama Bang Herman, dia pulang itu terakhir kapan? Pulanglah di acara pemakaman ibunya. Nah, setelah acara pemakaman ini selesai, Bang Herman kan berpikir di sini, sekarang tanggung jawab istriku ini untuk jagain ibunya kan udah nggak ada lagi. Coba deh nanti setelah 40 hari, aku ajak ngobrol, aku ajak lagi istriku untuk pulang ke Tangerang. Tapi ketika dimana Bang Herman ini mengutarakan niatnya, "Dek, ibu kan udah nggak ada lagi. Adik kamu pun ya nggak tahu dia tinggal di mana, pulang juga jarang sekali. Kita balik lagi yuk ke Tangerang. Abang kangen loh hidup di sana. Memang kamu nggak kangen apa dengan masa-masa kita di sana dulu?" Di sini istri Bang Herman sama sekali tidak setuju. Tidak seperti ketika istrinya mengutarakan niat kalau dia mau tetap di Palembang untuk jaga ibu, Bang Herman di sini mengiyakan untuk kebaikan bersama. Tapi ketika Bang Herman mengutarakan niat hati, kita pindah lagi lah ke Tangerang, jawaban istri dari Bang Herman ini bertolak belakang. Dengan jelas, dengan tegas dia mengatakan, "Tidak. Kalau kamu mau pulang ke Tangerang, pulanglah sendiri. Aku mau di sini, netap sama anakku di sini. Kehidupan kami sudah di sini." Jadi selama 2 tahun itu, ya, uang yang berkecukupan ini sama sekali tidak dapat dinikmati oleh Bang Herman. Dia mulai gelisah, ya, bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya apa nih? Apa penyebab istriku ini wataknya berubah, anakku juga wataknya berubah? Awalnya beliau berpikir jangan-jangan dengan duit yang sudah banyak, istriku ini nyeleweng. Ya, ada pria idaman lain. Diselidikin lah sama Bang Herman. Ternyata tidak. Istri Bang Herman ini keluar, ya, dia cuma pergi belanja, kebutuhannya kayak baju, make up, itu pun kalau nggak sama temen wanitanya, sama anaknya. Nggak pernah lah, ya, Bang Herman ini dapat kabar dari informan-informan yang disebar untuk mengawasi atau memata-matai istrinya ini kalau melihat atau memergoi istri dari Bang Herman ini bersama pria idaman lain, tidak. Nah, jadi gambaran kalau istrinya ini wataknya berubah, selingkuh, ini udah nggak dipikirin lagi sama Bang Herman. Terus apa? Apa penyebab istri dan anakku wataknya berubah? Ya, yang nurut jadi ngelawan,
yang tadinya taat, sekarang sama sekali sudah tidak pernah lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bang Herman. Nah, di sini dia mengkaji diri lagi, apa yang salah, hingga pada suatu ketika Bang Herman ini sudah sampai di puncak batas kesabarannya. Beliau pun di sini mengatakan kepada istrinya, kalau sikap kamu seperti ini terus, membela anak kita yang badung, membela anak kita yang sudah semakin gak karuan lagi perilakunya, aku gak sanggup lagi berumah tangga dengan ibu seperti kamu. Aku gak sanggup lagi, Dek. Kalau sikap kamu seperti ini tanpa alasan, ya, dengan nafkah yang kuberikan sudah lebih dari cukup, kamu memperlakukan aku seperti ini, seperti aku tidak memiliki istri. Bahkan di sini aku seperti kamu anggap seperti pegawai. Kamu bentak-bentak aku, kamu marah-marah aku. Aku nggak sanggup. Lebih baik aku memutuskan untuk kembali ke Tangerang. Silahkanlah. Kamu kelola usaha yang ada di sini untuk mencukupi kebutuhan anak kita. Aku memutuskan untuk kita pisah. Namun, sebelum Bang Herman ini benar-benar pisah dengan istrinya, beliau di sini berkonsultasi dulu dengan salah satu ulama yang ada di sana. Pak Kiai yang didatangi oleh Bang Herman ini, ya, dimintai pendapat sama Bang Herman. Pak Kiai, kenapa ya? Kehidupanku dulu susah sekali. Istriku sabar, anakku sabar. Tapi ketika roda ini berputar, usahaku jalan, keuanganku semakin membaik. Istriku kumanjakan dengan uang yang kuberikan. Anakku juga dimanjakan sama istriku dengan uang yang diberikannya. Watak mereka ini bukannya mereka malah bersyukur, malah mereka menentangku, melawanku, menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Keributan-keributan kecil, keributan-keributan besar, ya itu hampir tiap hari Pak Haji di rumah tanggaku. Kira-kira Pak Haji, apa penyebab dan bagaimana cara penyelesaiannya? Simpel di sini Bang Herman mengatakan jawaban dari Pak Kiai yang ditanya oleh Bang Herman. Nah, di dalam rumah tangga, kamu sebagai imam, kamu sebagai tulang punggung yang mencari rezeki. Dari hasil kerja, dari hasil rezeki yang kamu hasilkan, barulah anak istrimu ini bisa kamu nafkahi. Mereka bisa makan, mereka bisa memenuhi kebutuhannya, dan ketika kondisi ini sudah kamu jalankan, seperti keadaan kamu yang kamu ceritakan, kenapa setelah nafkah yang aku berikan, mereka bukannya bersyukur, malah mereka bertingkah? Kamu di sini pikir lagi, nak, dari mana rezeki yang kamu hasilkan ini? Uangnya dari mana? Ketika rezeki yang kita dapat dari cara yang tidak baik, kita berikan ke anak istri kita, itu pasti akan ada dampaknya. Namun, ketika kita mendapatkan rezeki itu dari cara yang diridhoi dan direstui oleh Allah, insya Allah keluarga sakinah, anak yang soleh-soleha, istri yang soleha yang senantiasa berada di belakangmu, susah senang sama-sama, itu akan kamu miliki. Nah, kamu kaji lagi, nak, rezeki yang kamu dapat dengan cara apa, dengan jalan apa kamu menjalankan usaha itu. Barulah di sini Bang Herman ini seolah-olah terhanyut, seolah-olah Bang Herman ini tersadar dari mimpi panjangnya ketika Pak Kiai itu mengatakan, dari mana usaha itu kamu jalankan, caranya bagaimana. Di sini dia baru sadar, toko yang di Palembang, toko serba yang dijalankannya sekarang, toko serba yang ramai, yang memberikan penghasilan untuk diberikan nafkah kepada anak istrinya, usaha itu dijalankannya dengan cara yang curang. Dalam tanda kutip, ketika Bang Herman ini berada di Tangerang, setelah dia menjual asetnya yang ada di Tangerang, dia tidak lekas pulang ke Palembang, melainkan beliau mencari seorang dukun pesugihan. Beliau mencari jimat penglaris dagang. Jadi diceritakanlah sama Bang Herman, Pak Haji, apa yang
Pak Haji barusan katakan membuat saya sadar, seolah-olah Pak Haji yang duduk di sana, saya yang duduk di sini. Saya mendapatkan tamparan yang sangat keras sekali membuat saya terbangun dari mimpi panjang saya. Kenapa, Nak? Ada apa? Beliau pun menceritakan kejadian sebelum Bang Herman ini pulang ke Palembang. Jadi diceritakan semua kondisinya. Di Palembang usahanya buruk, di Tangerang usahanya buruk. Dia memutuskan untuk mendapatkan modal, otomatis ya aset pribadi yang dimilikinya di Tangerang dijual. Namun setelah duit penjualan itu dapat, hutang-hutang sudah dibayar, sisa modal ini itu tidak lantas dibawa pulang ke Palembang ya. Sisa modal ini dijadikan modal Bang Herman untuk mencari seorang dukun yang bisa memberikan Bang Herman ini jimat penglaris dagang agar usahanya di Palembang itu bisa berkembang pesat, karena itulah satu-satunya cara dan satu-satunya harapan. Kalau di Palembang ini bangkrut juga, habislah aku, mati aku Pak Haji. Jadi di perjalanan Bang Herman ya, dari teman satu ke teman yang lain, Bang Herman ini bertanya, kalian tahu nggak rumah dukun atau orang pintar lah ya yang bisa memberikan aku jimat penglaris dagang, karena usahaku di Palembang kacau sekali. Teman yang satu nggak tahu, bertanya lagi dengan teman yang lain. Singkat cerita, Bang Herman ini bertanya kepada salah seorang teman lamanya, dan teman lama Bang Herman ini mengatakan, kalau memang kamu serius, kamu percaya dengan hal-hal seperti itu, yuk aku anterin, aku tahu di mana tempatnya. Ya, lokasi rumah atau tempat si dukun ini masih berada di sekitaran daerah Serang, Banten. Namun Bang Herman tidak menyebutkan daerahnya tepatnya di titik mana, masih di sekitaran Serang, Banten. Pergilah beliau ke rumah dukun tersebut. Ya, bertemu dengan dukun tersebut, disampaikanlah hajat Bang Herman, kedatangan saya ke sini meminta jimat penglaris dagang atau apalah yang sejenis itu, yang penting usahaku bisa jalan. Dukun itu cuma tersenyum dan tertawa. Kalau memang itu yang kamu inginkan, kamu harus siapkan sejumlah uang, nah, untuk menebus syarat-syarat yang harus digunakan untuk jimat penglaris dagang ini. Nah, si dukun itu memberikan beberapa syarat. Salah satunya, puasa mutih selama 7 hari. Selama 7 hari, Bang Herman ini tidak boleh memakan yang selain nasi putih sekepal, meminum air putih seteguk, dan menggunakan pakaian serba putih. Baju kaos putih, celana putih, tidak boleh ada warna-warna lain selama 7 hari 7 malam. Dan beberapa ritual-ritual selanjutnya ya yang dijalankan oleh Bang Herman ini, pertama, beliau ini harus membuat jeruk ya. Ada tuh jeruk purut, Bang Herman bilang. Jeruk purut itu harus dipendam, ya, didiamkan beberapa lama, dan ketika jeruk itu layu, berubah warna dari hijau, berubah warna menjadi hitam. Nah, ketika apa yang diinginkan Bang Herman ini meminta jimat penglaris dagang itu dikabulkan oleh sosok gaib yang diminta bantuan oleh si dukun ini, dikabulkan permintaan Bang Herman, jeruk itu akan berubah menjadi batu. Jeruk kering itu, ya, yang kering itu akan berubah jadi batu. Namun ketika permintaan Bang Herman ini gagal, ya jeruk itu layaknya seperti jeruk busuk lah, lembek. Nah, setelah Bang Herman ini melakukan ritual-ritual itu, jeruk yang disuruh si dukun ini didiamin sama Bang Herman ini memang berubah menjadi batu keras. Jeruk itu lisut, berwarna hitam. Ketika digetok ke gelas ya, itu bunyinya ting ting ting. Diremas juga, jeruk itu terasa sangat keras sekali. Si dukun itu mengatakan, yo, apa yang kamu inginkan bisa dijalankan. Nah, di sini setelah ritual-ritual itu dijalankan, Bang Herman ini diberikan 3 jimat, ya, 3 jimat pusaka, kata Bang Herman. Pertama, itu ada kantong hitam yang isinya nggak tahu apa, ukurannya tidak terlalu besar, seperti ukuran kotak rokok, ya. Kantong hitam itu, terus ada keris ukurannya kecil, terbuat dari kuningan, dan yang ketiga itu ada wafak. Jadi kertas HVS itu ditulis dengan tulisan Arab gundul. Bang Herman nggak tahu, nggak bisa bacanya.
kertas HVS itu dilipat kecil sampai ukurannya sebesar ini. Dilipat sampai kecil ya, sebesar kayak microchip kayak gitu. Itu disuruh sama si dukun bawa pulang. Bawa pulang ke tempat kamu usaha, bawa pulang ke tempat kamu dagang. Di sini ya, jimat hitam atau kantong hitam itu disuruh sama si dukun ditaruh di depan pintu rumah. Ya, pintu rumah bukan pintu toko. Dan keris itu ditaruh di dalam lemari baju, dan tulisan Arab yang nggak bisa dibaca sama si Bang Herman itu ditaruh di laci toko. Ketiga jimat itu memiliki kesaktian, memiliki manfaat yang berbeda-beda, namun satu tujuan, untuk menjalankan ritual pesugihan penglaris dagang. Nah, jadi kantong hitam itu untuk menangkal aura gaib, dan yang kedua itu untuk ya, istilahnya membentengi lah rumah dari Bang Herman ini. Kalau ada saingan yang nggak senang kalau toko Bang Herman ini rame, nah kantong inilah sebagai penjaganya. Lalu keris pusaka yang kecil yang ditaruh di dalam lemari baju itu sebagai isyarat. Kalau suatu saat keris itu berbunyi, klotak, ya seolah-olah ada yang memainkannya di dalam lemari baju, berarti di situ petanda ada sesuatu yang tidak baik atau ada sebuah musibah yang akan terjadi, musibah besar yang akan menimpa Bang Herman. Dan wapakan tulisan Arab yang tidak bisa dibaca oleh Bang Herman itu ditaruh di laci, dan itulah sebagai penarik, sebagai penglaris dagang. Nah, jimat penglaris dagang ini diberikan tanpa syarat, ya, syarat dalam arti kata tanpa pertukaran nyawa, tanpa tumbal, karena ini memang bebas dari tumbal, hanya uang maharnya saja yang dikatakan Bang Herman agak sedikit mencengangkan. Dukun itu meminta Bang Herman ini menebus atau membayar uang mahar dari ketiga jimat tersebut di tahun 2015 itu sebesar 15 juta rupiah. Jadi per satu item itu dihargai 5 juta. Itu nggak bisa, diambil satu aja nggak bisa. Itu sepaket harus tiga-tiganya digunakan. Kalau cuma ngambil keris, ya, dua ini nggak diambil, itu nggak bakal jalan. Usahanya nggak bakal ramai. Jadi terpaksa Bang Herman pun di sini menebus ketiga jimat tersebut dengan uang mahar sebesar 15 juta rupiah. Barang itu pun dibawalah pulang ke Palembang. Sesampainya di Palembang, istri dari Bang Herman tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya. Suaminya membawa pulang jimat-jimat seperti itu, dia nggak tahu. Dengan cepat, ya, Bang Herman di sini langsung memasang kantong hitam itu, menyimpan keris kecil di dalam lemari, dan wapak putih yang disuruh ditaruh di laci toko segeralah ditaruh sama si Bang Herman. Nah, mulai dari situlah Bang Herman mengatakan kepada Pak Kiai, apa yang dirasakan Bang Herman itu yo, perubahan yang sangat signifikan sekali. Dia merasa kalau orang-orang yang ada di sekitar menjadi ramah. Yang tadinya dia nggak punya teman, sekarang orang-orang itu banyak yang nongkrong di tokoku Pak Kiai, ngajakku ngobrol. Bahkan ya mereka ini bawa papan catur, nongkrong main catur di depan tokoku. Jadi ketika mereka main catur, mereka belanja di tokoku, beli kopi, beli jajanan, beli rokok. Ya jadi ramai. Tokoku jadi pusat tempat anak-anak nongkrong, tempat bapak-bapak nongkrong. Jadi ramai. Itu yang kurasakan ketika aku memegang jimat tersebut. Nah, tapi seiring waktunya berjalan, watak karakter istri dan anakku ini berubah. Aku heran loh. Anakku yang berusia 14 tahun masuk 15 tahun itu melihatku tuh yo kayak ngelihat setan. Kadang-kadang dia ketakutan. Aku panggil, "Bang, sini Bang. Kamu dari mana?" Dia langsung melengos, lari seolah-olah yo dia menghindar lah dari aku. Awalnya di sini aku menganggap anakku menghindar karena dia membuat salah. Berbuat salah, takut aku omelin. Itulah ya yang ada terlintas di pikiranku. Ternyata enggak, Pak Haji. Dia takut melihat aku. Aku yang duduk di meja kasir itu mungkin terlihat seperti monster. Itulah yang membuat anakku ini jauh sama aku. Dan karakter dari istriku yang seolah-olah dipengaruhi oleh sosok yang tak kasat mata. Karakternya itu berubah sekali.
Pokoknya kalau aku deketin istriku tuh dongkol aja. Aku ngomong A, istriku nggak seneng. Dia bilang, "Bang, kamu tuh ngomong apa? Setiap omongan yang keluar dari mulut kamu itu nggak ngenakin hati aku, Bang. Kamu nggak usah ngomong deh sama aku. Aku bosen ngomong sama kamu." Sampai-sampai dia ngomong kayak gitu. Nah, ternyata di sini apa yang terjadi itu adalah dampak, ya, efek dari jimat pesugihan penglaris dagang yang digunakan oleh Bang Herman. Nah, Pak Kiai di sini mengatakan, "Coba nak, kamu gambarkan denah atau gambarkan bentuk tokomu sekarang dengan lisan kamu." Digambarkanlah sama Bang Herman. Bentuknya menghadap ke utara, lebar pintu depan itu sekitar 6 meter, ya, pintunya berwarna ini, bentuknya kayak gini. Setelah digambarkan sama si Bang Herman, Pak Kiai ini mencoba memejamkan mata sambil berzikir. Di dalam zikirnya, Pak Kiai ini ternyata melihat apa yang digambarkan oleh Bang Herman. Seolah-olah, ya, Pak Kiai ini masuk ke dalam dunia gaib, melintasi ruang dan waktu dan melihat kondisi dari tempat usaha Bang Herman ini, tapi bukan di dimensi manusianya, tapi di dimensi gaibnya. Nah, setelah Pak Kiai ini melihat apa yang sebenarnya ada di sana, beliau pun membuka mata, ya, mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, tempat kamu berdagang, rumah tempat kalian tinggal, itu sekarang sudah dipenuhi oleh sosok makhluk gaib. Bukan 1-2 penghuni yang tinggal di sana, menetap di sana. Banyak. Barang yang kamu bawa, yang disebut sebagai jimat penglaris dagang, itu sudah mengundang makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitaran tempat kamu itu berkumpul di sana. Membuat suasana yang ada di rumah kamu itu menjadi panas. Membuat hati istri kamu gelisah. Membuat hati anak kamu gelisah. Itulah penyebab pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara kamu dan istrimu. Istrimu itu sekarang setengah dari tubuhnya itu sudah dimasuki, ya, kekuatan gaib, ya, dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib yang sengaja membuat kalian ribut. Ketika kalian ribut, mereka ini merasa senang. Itulah yang terjadi. Nah, jadi kamu pikirkan sendiri, kira-kira apa penyebabnya? Kamu punya jawabannya sendiri. Otomatis di sini dengan cara yang sangat halus sekali Pak Kiai ini menggambarkan, yo, gara-gara jimat yang kamu bawa. Itulah penyebabnya suasana ini terjadi. Nah, lantas di sini Bang Herman, ya, meminta sama Pak Kiai, minta tolonglah Pak Kiai, tolong saya, tolong bisa ndak dicabut makhluk-makhluk gaib itu, diusir dari rumah saya, dan, ya, kekuatan pesugihan penglaris dagang ini dicabutlah dari tempat dagang saya. Saya di sini bertobat. Saya ingin melepas itu semua. Kembali lagi di sini, ya, Pak Kiai mengembalikan segala sesuatunya pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada si pelaku sendiri. Ketika kamu bersungguh-sungguh berniat, nah, Allah tidak akan menutup kemungkinan jalan kamu untuk bertobat, tidak. Malah Allah sangat senang sekali kepada umatnya yang sadar, kepada umatnya yang mau bertobat dengan nasuha, taubatan nasuha, taubatan yang bersungguh-sungguh. Kamu bisa lakukan apa yang kamu inginkan itu sendiri. Kamu buang, kamu cabut semua apa yang sudah kamu letakkan di rumah tersebut. Caranya gimana Pak Kiai? Dengan bismillah. Dengan bismillah, kamu bawa barang-barang itu, kamu buang ke sungai. Dengan bismillah, dengan memohon pertolongan dari Allah, jalan terbaik akan Allah berikan untuk kamu dan keluarga. Asalkan kamu memang benar-benar yakin, setelah apa yang kamu lakukan, Allah akan memberikan jalan terbaik. Jangan lagi kamu pikirkan tentang dukun, kamu pikirkan tentang pesugihan yang telah kamu lakukan. Nah, setelah pembicaraan pada hari itu, kebimbangan yang dirasakan oleh Bang Herman ini sangat luar biasa sekali. Di rumah dia sudah mengatakan kepada istrinya, kita pisah deh. Ya, di rumah Pak Kiai meminta Bang Herman ini untuk kembali ke rumah, menetap di rumah itu, tapi
harus membuang segala sesuatu yang didapatnya dari ritual pesugihan penglaris dagang, itu harus dibuang dengan resiko usahanya akan kembali sepi. Itu yang dibayangkan oleh Bang Herman. 1 hari dia berpikir, 2 hari dia berpikir, di hari kelima keputusan sudah diambil oleh Bang Herman. Dia memutuskan untuk mencabut barang-barang itu. Tapi yang anehnya di sini, ketika Bang Herman ini berniat, aku mau ngambil keris kecil di lemari. Ya, masuklah Bang Herman ini ke lemari, dibuka lemari baju, di mana tempat Bang Herman menyimpan keris kecil itu. Keris kecil itu seolah-olah menghilang, nggak ada di sana. Ya, ditanya sama istrinya nggak tahu, ditanya sama anaknya, apalagi anaknya nggak tahu. Ya udahlah, ditutup sama Bang Herman. Beliau ke pintu depan, berniat untuk mengambil kantong hitam yang digantung. Ketika Bang Herman sampai di sana, kantong hitam itu juga nggak ada, dan beliau pun bergegas ke meja kasir untuk mencari kertas putih isi wapakan itu. Nah, sesampainya di meja kasir, Bang Herman juga kehilangan benda tersebut. Setelah Bang Herman ini mencari di mana barang-barang itu, kok tiba-tiba bisa menghilang. Lantas beliau dengan rasa penasaran yang tinggi kembali mendatangi istrinya yang ada di kamar, bertanya, "Dek, kamu lihat gak barang-barang yang ku cari? Ada satu benda yang kuletakkan di lemari pakaian. Kamu ada ngeliat gak barang itu?" "Barang apa, Bang? Kamu tuh nyari apa? Apa yang kamu cari itu aku nggak tahu apa." Memang apa yang dikatakan oleh istrinya si Bang Herman ini ada benarnya. Karena dari awal ketika beliau meletakkan barang-barang itu, istrinya ini sama sekali tidak tahu. Lalu di sini Bang Herman pun kembalilah ke meja kasir, melakukan aktivitas seperti biasa. Di malam harinya, ketika beliau sedang tertidur lelap, Bang Herman ini bermimpi. Di dalam mimpinya, beliau didatangi oleh dukun yang memberikan jimat pesugihan penglaris dagang tersebut. Sang dukun mengatakan, "Nak, barang-barang yang kamu cari, barang-barang yang aku berikan, sekarang sudah berada denganku. Kalau kamu membutuhkannya, kamu datang ke tempatku, ambil punyamu." Jadi setelah dukun itu menyampaikan pesan, seperti pesan ya di dalam mimpinya si Bang Herman, beliau pun terjaga dari tidur. Dilema pun di sini kembali menerpa si Bang Herman. Maksud dari mimpi ini benar atau enggak? Kalau dibilang mimpi ini cuma sekedar kembang tidur, barang-barang yang dicari sama Bang Herman memang sudah benar-benar raib. Nah, di sini kembali sugesti ilmu gaib ya, sugesti dari kekuatan magic ini kembali ke tubuhnya si Bang Herman ini. Dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah si dukun untuk menemui dukun tersebut, ya, untuk mengambil barang-barang yang seharusnya akan dimusnahkan oleh Bang Herman. Singkat cerita, beliau pun berangkat dari Palembang menuju ke Tangerang. Sesampainya di Tangerang, tanpa membuang waktu, Bang Herman langsung menuju ke rumah dukun tersebut. Sesampainya di rumah sang dukun, beliau pun mengetok pintu. "Assalamualaikum, Pak, Bu." "Assalamualaikum." Tak lama kemudian, pintu yang diketuk sama Bang Herman dibuka oleh seorang wanita yang sudah cukup lansia. Wanita tersebut merupakan istri dari dukun yang dicari oleh Bang Herman. Lantas di sini langsung Bang Herman bertanya, "Bu, permisi, bapaknya ada?" Ketika wanita tua itu ditanya oleh Bang Herman dengan pertanyaan seperti itu, ekspresi wajahnya seketika berubah bingung. "Bapak, kamu siapa, Dik? Kamu dari mana? Yuk, duduk dulu, masuk." Bang Herman pun di sini disuruh duduk, masuk di ruang tamu. Bang Herman mengatakan, "Saya Herman, Bu. Ya, saya sudah beberapa tahun yang lalu lah pernah main ke sini. Sudah lama saya nggak main-main ke sini. Saya ada perlu sama Bapak." "Memang kamu nggak tahu?" "Tahu apa, Bu?" "Bapak sudah lama meninggal. Hampir 1 tahun yang lalu beliau sudah meninggal dunia." Bang Herman yang kaget mendengar kalau dukun yang di dalam mimpinya kemarin malam mengatakan, "Kamu datang ke rumahku, ambil barang-barangmu," ternyata sudah meninggal dunia. Jadi maksud mimpi yang dialami oleh Bang Herman ini apa? Beliau pun lantas di sini
bertanya sekaligus mengutarakan mimpi yang dialaminya. Jadi gini Bu, saya dulu pernah ada urusan sama Bapak, ada beberapa barang yang saya ambil yang dijadikan jimat dan barang itu hilang. Ya, kemarin malam saya bermimpi. Bapak datang ke dalam mimpi saya mengatakan, kalau kamu mau mengambil barang-barangmu, ambil di rumah, ambil sama aku. Nah, sekarang Bapak sudah meninggal. Yuk kira-kira gimana ya Bu? Saya bingung, Bang Herman bingung dan istri dari dukun itu pun juga bingung. Beliau mengatakan, mohon maaf Yudi, kalau itu urusanmu sama mendiang suamiku, saya tidak tahu mesti jawab apa. Saya sama sekali tidak tahu urusan yang dilakukan sama mendiang suamiku semasa dia hidup, sama sekali tidak tahu. Anak-anak kami juga tidak ada yang mewarisi ilmu dari mendiang suamiku. Jadi kalau kamu datang ke sini mau nyari barang-barang gaib seperti itu, saya tidak tahu. Mesti nunjukin di mana, mesti ngasih kamu apa, saya tidak tahu. Nah, singkat cerita, dengan kebingungan yang masih muter-muter di dalam pikiran si Bang Herman, beliau pun memutuskan untuk meninggalkan rumah dukun tersebut. Ya, untuk pulang ke Palembang sudah tidak memungkinkan lagi. Beliau memutuskan untuk menginap 1 malam di Tangerang dan keesokan paginya Bang Herman bergegas ya pulang menuju ke Palembang. Sesampainya di Palembang, Bang Herman ini nggak pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, beliau ini mengkaji lagi, ya mengkaji ulang lagi apa yang sebenarnya terjadi, dikaitkan sama Bang Herman. Akhirnya, jadi tujuan Bang Herman dari Tangerang itu langsung menuju ke rumah Pak Kiai. Sesampainya di rumah Pak Kiai, diceritakan semua kejadian yang aneh ini. Pak Kiai tertawa. Bang Herman pun bertanya, loh, kok Pak Kiai malah ketawa? Yo, aku mesti apa? Seharusnya kamu itu juga ketawa. Ngapain kamu ambil pusing? Nah, niat hati kamu ingin melepaskan ritual pesugihan, membuang jimat-jimat tersebut. Tapi sebelum kamu melakukannya, Allah sudah memberikan pertolongan. Barang itu raib. Ya sudah. Kamu nggak perlu capek-capek lagi untuk membuang barang itu ke sungai. Yang penting sekarang hati. Hati kamu tujukan kepada Allah. Kamu niatkan kepada Allah untuk bertobat. Nawaitu. Jangan lagi kamu pikir, jangan lagi kamu kaitkan semua kejadian ini dengan kekuatan gaib dari si dukun. Dengan kehebatan dari si dukun yang sudah menyesatkan kamu. Ya sudah. Sekarang tinggal kamu jalani kehidupan kamu sehari-hari, perbaiki hubungan kamu dengan anak, perbaiki hubungan kamu dengan istri, insya Allah. Kehidupan yang insya Allah, Allah akan memberikan jalan terbaik. Jadilah imam sesungguhnya di kehidupan rumah tanggamu. Nah, setelah mendapat penjelasan seperti itu, hati Bang Herman yang gundah gelisah pun sudah mulai tenang. Ya, permasalahannya tinggal satu nih. Balik ke rumah, ketemu sama istrinya, menjelaskan semua apa yang terjadi dan memperbaiki hubungan mereka, memperbaiki hubungan keluarga ini. Sepintas terpikir di benak Bang Herman, ya mungkin ketika jimat-jimat pesugihan itu sudah tidak kupegang lagi, resiko yang akan aku terima, warungku bakal sepi lagi. Ya udah, biarinlah. Nggak perlu rame-rame kayak sekarang, percuma juga. Ya, warung ramai, untungnya besar, tapi rumah tanggaku sama sekali tidak harmonis. Anakku jadi badung, anakku jadi jarang pulang ke rumah. Lebih baik merayap perlahan, yang penting cukup untuk menghidupi biaya sehari-hari. Yo, sudah syukur alhamdulillah. Ya, sepintas terpikir pikiran seperti itu, namun pikiran yang membuat gelisah kehidupan ke depan dari Bang Herman sama sekali tidak terjadi. Setelah barang-barang pusaka, ritual pesugihan, penglaris dagang itu hilang, warung Bang Herman tetap ramai dan semakin ramai. Pelanggannya tetap ada, orang-orang nongkrong di warung itu tetap ada, penghasilannya tetap besar. Ya, supplier terus memasuk barang-barang baru. Isi dalam toko Bang Herman ini beragam sudah. Semakin ramai di sini membuat Bang Herman ini kebingungan. Bingung dengan keadaan yang sesungguhnya.
dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Karena beliau ini baru terlepas dari mimpi, belenggu kekuatan mistis ritual pesugihan penglaris dagang. Setelah banyak kejadian yang membuat hidup dari Bang Herman ini kacau balau, dia bilang. Setelah akhir dari perjalanan ini, barulah beliau dapat menarik garis untuk menyimpulkan pengalaman yang beliau alami, bahwa ritual pesugihan penglaris dagang yang dilakukan oleh Bang Herman ini merupakan kamuflase kekuatan magic, kamuflase dari setan. Ketika Bang Herman ini berniat melakukan ritual pesugihan untuk membuat usahanya ini lancar, bagaimana caranya, apapun jalannya akan dilalui oleh Bang Herman, sudah dilalui oleh Bang Herman. Usahanya pun terlihat begitu ritual pesugihan itu dijalankan, usahanya berkembang pesat. Tapi apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan didamba-dambakan oleh Bang Herman. Dambaan Bang Herman, usaha lancar, hubungan keluarga harmonis. Itu yang diharapkannya, ternyata tidak. Usaha lancar, tapi resiko dari ritual pesugihan itu membuat keluarganya acak-acakan. Itu adalah jerat ritual yang telah dilakukan oleh Bang Herman. Ketika Bang Herman ini pulang ke Palembang dengan membawa jimat-jimat tersebut, hati, pikiran Bang Herman ini itu ditutupi oleh kekuatan mistis, masih dibayang-bayangi dengan kekuatan mistis, masih mendapat doktrin dari dukun itu bahwa setelah barang ini kamu letakkan di tempatnya, toko kamu pasti akan rame, pasti akan jaya, pasti akan maju. Ya, masih dipenuhi dengan doktrin-doktrin omongan dukun itu, masih percaya dengan jimat-jimat yang dibawanya ini. Ya, ketika Allah memberikan rezeki lebih setelah Bang Herman ini melewati masa-masa sulit, masa-masa cobaan dalam hidupnya, Allah memberikan rezeki lebih, menaikkan derajat, menaikkan martabatnya dengan usaha yang dijalankannya. Toko di Palembang ini bisa ramai, berkembang pesat. Itulah kamuflase yang dilakukan oleh setan. Sebenarnya di posisi itu Bang Herman ini tengah diuji keimanannya. Beliau melewati masa-masa sulit dengan istiqomah. Tapi di ujung ketika Allah ingin memberikan gift, memberikan sedikit hadiah atas kesabaran, atas ujian cobaan yang telah dilalui oleh Bang Herman, beliau terpengaruh oleh bisikan setan melakukan ritual pesugihan. Sebenarnya rezeki yang didapatkan oleh Bang Herman, tokonya itu bisa ramai, ini bukan pengaruh dari jimat-jimat ritual pesugihan penglaris dagang, bukan. Tapi memang sudah jalannya Allah tentukan. Setelah Bang Herman ini mengalami masa-masa sangat sulit sekali, tokonya di Palembang sepi, tokonya yang di Tangerang ditipu orang. Hampir Bang Herman ini melewati masa tersebut, tapi dia tergelincir masuk ke lembah pesugihan, di mana Allah di sini mengujinya. Nih, aku beri nih harta yang melimpah. Sadar nggak kamu? Yang memberikan itu bukan jimat yang kamu bawa, bukan dari hasil ritual pesugihan, bukan, tapi dari masa lalumu yang tabah. Tapi Bang Herman di sini ditutupi ya oleh bisikan setan, oleh euforia, oleh kebahagiaan yang digambarkan oleh setan. Tuh, lihat tuh, warung kamu ramai, warung kamu ramai, sembah terus aku, sembah terus aku. Itulah yang dilakukan oleh Bang Herman tanpa dia sadari. Dampak yang sebenarnya ditunjukkan oleh jimat-jimat itu adalah keretakan hubungan rumah tangganya. Watak istrinya yang berubah, watak anaknya yang berubah, dan rumah atau toko yang ditempati oleh Bang Herman dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, setelah semua ini berlalu, barulah Bang Herman ini sadar. Barulah dia di sini meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilapan, kelalaian yang telah beliau lakukan. Nah, jadi itulah ya. Bang Herman katakan memang setahun setelah jimat-jimat itu menghilang dari warungnya, warung itu terus ramai. Hubungan Bang Herman dengan istrinya ini perlahan membaik, seolah-olah
istri dari Bang Herman ini baru tersadar dari mimpi, anaknya juga. Seolah-olah anaknya ini baru terbangun dari tidur panjang. Bang Herman di sini mencoba untuk kembali memberikan kenangan-kenangan di masa lalu ketika mereka merintis usaha ini. Ketika susahnya gimana, masuklah ya kepikiran istrinya, masuk kepikiran anaknya, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, waktu telah menjawab semuanya. Keadaan yang didamba-dambakan Bang Herman, usaha jalan, keluarga ini harmonis, beliau dapat menjadi imam yang seutuhnya di keluarga tersebut bisa dilakukan oleh Bang Herman. Alhamdulillah, dia bilang memang butuh waktu dan butuh kesabaran, tawakal. Nah, berserah diri kepada Allah itulah kuncinya. Jadi di tahun 2022 ketika beliau mengirimkan kisah ini, Bang Herman ini masih berdomisili di Palembang. Usahanya masih tetap warung toko, usahanya jalan, tapi yang tadinya beliau punya anak satu, sekarang anaknya sudah dua. Sepasang anak Bang Herman sekarang. Memang selisih anak pertama dengan anak kedua ini lumayan jauh, dia bilang. Ya, dia dapat anak keduanya ini seolah-olah seperti anugerah lah. Dia udah nggak ngarep lagi, ya, nggak nyangka lah dapat anak kedua, tapi Allah memberikan kepercayaan, menitipkan anak kedua seorang wanita kepada Bang Herman dan istrinya. Nah, demikianlah kisah misteri dari Bang Herman, mantan pelaku, pemegang atau seseorang yang mencari ritual pesugihan penglaris dagang. Di video ini saya minta sahabat-sahabat berkomentar, ya, mengambil beberapa hikmah lah, mengambil beberapa gambaran yang dapat kita petik, hikmah yang kita petik dari kisah yang dibagikan oleh Bang Herman. Saya membebaskan sahabat-sahabat semua untuk merangkum cerita yang telah saya bawakan untuk sahabat-sahabat semua. Semoga apa yang telah dialami oleh Bang Herman, amit-amit, semoga tidak terjadi kepada diri kita. Ingat sahabat-sahabat, ketika Allah memberikan kita ujian, sama sekali tidak ada bocoran kapan Allah akan memberikan kita ujian, dan sebaliknya. Kapan Allah memberikan kita gift, memberikan kita hadiah, memberikan kita sesuatu yang lebih? Allah sama sekali tidak memberikan bocoran kapan waktunya. Intinya di sini percaya, yakin, tawakal, istiqomah, serahkan diri kepada Yang Kuasa. Ketika cobaan yang Allah berikan, lalui cobaan tersebut hanya karena Allah. Karena mulah ya Allah, aku melewati ujian ini, dan aku yakin di saat aku melewati ujian ini, Engkau tidak menutup matamu dan selalu mengulurkan tanganmu untuk memudahkan jalanku keluar dari cobaan-cobaan ini. Itulah yang patut kita tekankan di kondisi sekarang ini. Nah, semoga untuk sahabat-sahabat semua bisa mengambil hikmah. Mohon maaf ya jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang ingin berbagi bisa kirim cerita melalui tulisan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Jangan lupa follow Instagram saya rio.wijaya91, follow juga akun Instagram Sebuah Kisah Misteri Official. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.